Wahyu. Waalaikumsalam Pak Yasin. Gimana kabar pada pagi hari ini Pak Wahyu? Alhamdulillah Pak, baik. Ya, Alhamdulillah. Nah, hari ini Pak Wahyu ada kucing ya? Ya betul Pak, ada kucing. Oke. Sebelum Bapak melaksanakan kucing itu, di sini saya akan memberikan beberapa hal ya Pak ya, yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian observasi saya Pak. Betul Pak. Ya. Saya harap dalam percakapan nanti Pak Wahyu sudah memiliki prinsip dalam coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi Pak. Ini Pak. Nah, dan juga sudah memiliki kompetensi inti dan coach Pak ya. Nah, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memiliki pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, dan di sini juga jangan lupa Bapak nanti pada saat percakapan ini Bapak harus menerapkan yang namanya alur tirta Pak, yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan Pak sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching. Boleh saya bertanya beberapa pertanyaan Pak? Boleh Pak, boleh. Terima kasih Pak ya. Di sini pertanyaan pertama saya Pak, kira-kira kompetensi apa atau kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan Pak dalam percakapan nanti? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam percakapan nanti ada dua Pak. Ya, Pak. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memiliki pertanyaan yang berbobot. Ini itu Pak yang saya kembangkan. Itu Pak ya. Berarti untuk kompetensinya itu tadi pertanyaan aktif dan mendengarkan mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, bagus. Nah, dari kedua itu kompetensi itu yang kira-kira yang kompetensi yang spesifik yang Bapak akan ambil yang mana Pak? Mungkin yang spesifik itu mendengarkan aktif Pak ya. Mendengarkan aktif. Jadi saya ingin mendengarkan aktif untuk apa? Untuk saya bisa menggali potensi-potensi yang ada pada kucing saya. Dari indikator keberhasilan Pak yang ingin Bapak capai itu seperti apa? Jadi indikator keberhasilan itu bagaimana saya bisa menerapkan alur tirta secara runtun dalam percakapan, kemudian bagaimana saya bisa menggali ide-ide dari kucing saya. Mungkin seperti itu Pak. Oh, ya. Terima kasih Pak Wahyu atas jawabannya. Mungkin sekian Pak ya. Semoga coaching Bapak pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik Pak. Dan semoga semuanya kegiatan kita pada hari ini selalu di dalam lindungannya. Amin, amin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Marlon. Pagi, Bu. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak pagi hari ini Pak. Cuman ada sedikit mengganjal Pak. Saya ada sesuatu masalah bagi yang saya alami Pak. Iya Pak ya. Baik, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Berarti itu sebuah masalah Pak ya. Kira-kira apa Pak masalah yang Bapak hadapi? Masalah saya yang saya hadapi kan, saya sebagai wali kelas Pak. Di wali kelas saya itu di kelas 7D itu ada siswa saya itu yang namanya Danu, itu kan termasuk salah satu siswa yang aktif Pak. Ya dalam kurun waktu 2 minggu ini kok hampir menginjak 3 minggu ini anaknya itu polanya jadi berubah sekali Pak gitu. Dia dulu yang biasanya aktif, kemudian dia yang biasanya masuk itu awal, kemudian datang tepat waktu, ini sering kali dia itu terlambat. Kemudian cara berbusananya juga istilahnya tidak seperti biasa lah Pak. Oh baik, berarti Pak Marno di sini mengalami sebuah masalah terhadap peserta didiknya ya. Betul Pak. Ada perubahan perilaku Pak ya. Betul. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan masalah ini terjadi Pak? Saya sempat menanyakan kepada teman-temannya masalah apa sih yang dialami oleh Dano itu. Nah, salah satu temannya itu nyebutin kalau dia itu semenjak
ibunya melahirkan Pak, dia kan anak pertama Pak. Oh, ya. Jadi semenjak ibunya melahirkan itu, selesai melahirkan itu dia jadi kayak ya istilahnya jadi tidak terurus gitu loh Pak. Oh, jadi masalahnya di sini orang tuanya Pak ya, Betul Pak. merasa kurang terurus, anaknya merasa Iya. kurang terurus. Iya, Pak. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti ini, kondisi ideal, apa yang ingin Bapak capai atau harapkan terhadap kondisi seperti ini Pak? Ya kalau harapan saya sih anak ini kembali aktif seperti dulu, seperti sebelum kejadian ini. Dia harapan saya dia kembali aktif, kemudian kembali disiplin masuk sekolah di tepat waktu, dalam masuk sekolah pun juga tepat waktu gitu Pak. Oh baik Pak. Nah sekarang Pak, kira-kira nih saya ingin memberikan skala dari kondisi sekarang, yang permasalahan sekarang, kira-kira skalanya berapa Pak? Kalau skala nilai kan sekarang sekitar 5 Pak, karena 5 dia ya? bahkan kurang dari 5 karena dia tidak aktif dalam Oh. belajar juga kurang aktif, kemudian sudah terlambat belajar kurang aktif, otomatis bagi saya kayaknya di bawah 5 mungkin bisa dari di bawah 5 Pak. Berarti bisa dibilang skalanya rendah Pak ya, Betul, yang Pak. Betul sekali, didapatkan Pak. dari Iya. Bapak. Oh. Kemudian dari masalah-masalah seperti ini, apa metode Bapak kira-kira yang Bapak terapkan? Kalau yang ingin saya lakukan ini saat ini mungkin saya akan koordinasi dengan guru BK. Saya coba untuk home visit Pak. Mungkin dengan home visit saya akan tahu persis kenapa Pak anak ini menjadi kayak gitu Pak. Berarti metodenya kolaborasi dengan guru BK, Betul, iya, Pak. kemudian home visit Pak ya. Iya, betul. Kira-kira metode yang Bapak akan terapkan ini berhasil enggak Pak, atau bagaimana? Kalau insya Allah dengan saya pendekatan melalui home visit itu dibantu dengan guru BK, insya Allah saya optimis akan mengembalikan anak itu ke aktivitas yang lalu. Jadi kembali aktif lagi gitu anaknya Pak. Baik. Apakah ada strategi lain yang Bapak ingin terapkan di samping strategi ini? Misalkan tidak berhasil, apakah ada strategi lain? Yang kedua mungkin kalau ini saya pendekatan dengan home visit tidak berhasil, saya mungkin akan mengajak teman dekatnya. Kebetulan dia punya teman dekat Pak, jadi mungkin dengan teman dekatnya itu insya Allah dia akan kembali teman dekat. Iya, Dia betul. bermain di si Anton itu. Jadi mungkin Danu kembali aktif kalau bisa aktif lagi, mungkin kalau didorong dengan temannya si Anton. Betul sekali Pak ya, luar biasa niatnya Pak Marno ya. Nah sekarang kira-kira ada nggak tantangan Pak Marno menghadapi permasalahan ini? Kalau masalahnya itu kan Pak, ketika saya home visit katakan begitu, saya nanti akan mengalami kesulitan karena saya ini sudah wali kelas, jam saya juga banyak Pak. Jadi saya bingungin nanti mengatur waktu saya untuk home visit itu Pak. Mungkin masalah home visitnya waktunya Pak. Manajerial waktu Pak ya. Betul. Oh, menjadi permasalahan, menjadi tantangan Pak Marno ketika menerapkan strateginya tadi. Nah kira-kira langkah apa nih Pak yang Pak Marno akan terapkan untuk menangani tantangan yang akan Bapak hadapi? Mungkin saya pertama saya akan coba membuat tugas, kemudian yang kedua saya mungkin akan kolaborasi dengan teman guru, sesama guru atau guru yang ada di samping saya waktu saya mengajar Pak. Oh baik, luar biasa Pak ya. Baik sekali. Kemudian kira-kira butuh waktu berapa lama Pak permasalahan ini Bapak bisa tangani? Insya Allah saya kisaran waktu 2 minggu Pak. 2 minggu saya bisa 2 minggu, Pak. Iya, sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu Pak ya. Iya. Nah kemudian komitmen seperti apa yang agar apa yang Bapak hadapi ini bisa berjalan dengan baik? Saya dengan komitmen saya akan berkunjung, kemudian membagi waktu dengan teman itu, saya memang kayaknya sih butuh satu teman agar menjaga komitmen saya itu Pak. Baik Pak. Nah sekarang ada nggak Pak dukungan yang Bapak butuhkan? Dukungan dari mana aja yang Bapak dukungan untuk menyelesaikan
permasalahan ini? Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, saya itu pengen ada teman saya, ya ini kan sudah ada guru BK yang mendampingi saya, kemudian nanti ada teman guru yang guru piket yang akan menggantikan ketika saya masuk, atau teman guru di sebelah saya, di kelas sebelah saya yang mungkin selalu akan mengingatkan saya lah Pak, kalau pada saat saya mau saya ke home visit nanti. Oh, berarti dukungan rekan sejawat Pak ya, sangat dibutuhkan dalam Bapak menyelesaikan permasalahan yang Bapak temui tadi. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk menilai berhasil tidaknya strategi yang Bapak terapkan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Yang jelas Bapak Kepala Sekolah nanti yang akan bantu, yang akan menilai, kemudian juga rekan saya Pak yang akan bantu, terutama guru BK-nya. Betul Pak. Berarti rekan sejawat, terutama guru BK dan tentunya sebelah sekolah Pak ya. Baik, luar biasa Pak. Nah, terakhir pertanyaan saya Pak, dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai kondisi ideal yang Bapak ingin capai dari metode yang Bapak terapkan tadi, kira-kira berapa Pak skalanya? Saya sih anggapan kan tidak ada sesuatu yang sempurna Pak ya. Betul Ya, Pak. kalau 100 itu terlalu, ya saya anggap nanti dari skala 1 sampai 10 saya ambil 9 aja Pak. 9 Pak ya. Oh, luar biasa sekali niat Pak Marno ya. Terakhir, bagaimana Pak perasaannya setelah percakapan kita ini? Terima kasih Pak, dengan percakapan ini saya sedikit terbuka pikiran saya, dan yang jelas unek-unek saya ini, permasalahan saya itu jadi lebih plong, lebih terbuka gitu lah Pak. Intinya saya jadi lebih menghadapi masalah ini lebih akan tenang, kemudian insya Allah juga solusi penyelesaiannya juga insya Allah sudah saya dapatkan Pak. Terima kasih sekali Pak atas. Baik Pak, terima kasih. Semoga apa yang didapatkan dalam percakapan tadi, ide-ide strategi untuk menyelesaikan permasalahan Pak Marno bisa diterapkan dengan baik dan semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Sekian kucing pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Wahyu, sebelum penutupan, mungkin saya ingin menanyakan terkait coaching yang telah Pak Wahyu lakukan ya. Nah, baik, yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaiannya pengembangan yang diinginkan. Nah, menurut saya pertanyaannya tadi sudah tercapai semua ya Pak Wahyu ya. Dengan menggali coach atau untuk menciptakan permasalahannya dan menemukan solusi permasalahannya, dan dengan mendengarkan aktif coach. Dengan rasa selain itu sudah sesuai Pak menurut saya dengan alur kita. Nah, lebih sekali Pak Wahyu ya, menurut saya sebagai observer itu sangat luar biasa Pak Wahyu. Waktu proses coaching tadi Pak Wahyu dan Pak Marno sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga tadi sudah sesuai dengan alur kita. Sehingga Pak Wahyu juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan sudah mendengarkan dengan aktif, menggunakan rasa apa yang disampaikan oleh Pak Marno ya. Mungkin dari sini untuk permasalahan yang terjadi yang direncanakan ke depan, jika saya memberikan nilai dari skala 1 sampai 5, saya akan memberikan Pak Wahyu 5 karena sangat luar biasa Pak Wahyu. Luar biasa dalam melakukan coaching hari ini. Terima kasih ya Pak Wahyu. Terima kasih. Oke, mungkin hanya itu yang disampaikan. Demikian kegiatan observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat Pak Wahyu. Ya Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Marno, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Marno? Alhamdulillah baik Pak Wahyu. Alhamdulillah baik ya. Jadi Pak Marno di sini akan menjadi coach. Betul Pak Wahyu. Akan menjadi coach ya. Jadi nanti ada percakapan dengan coachnya. Pak Marno di sini berposisi sebagai coach. Betul. Namun Pak, sebelum percakapan nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait
rubrik penilaian observasi saya Pak ya. Iya. Jadi yang pertama saya harap dalam percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dalam coaching. Iya. Di mana prinsip coaching itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Dan juga di samping prinsip coaching ada juga, saya juga berharap Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan memiliki pertanyaan berbobot. Kemudian jangan lupa juga pada saat percakapan nanti Bapak menerapkan alur tirta ya, yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi itu rubrik penilaian Pak yang akan saya jadikan acuan nanti ketika percakapan Bapak berlangsung. Apakah Bapak sudah siap melakukan percakapan? Insya Allah saya siap melakukan percakapan dengan Coachingnya. coach saya, ya, betul. Baik, jadi tapi sebelum percakapan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Marno. Tidak apa-apa Pak ya? Enggak, Saya siap, bertanya ya. siap. Baik. Siap. Yang pertama, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan nanti? Kalau dalam percakapan mungkin saya ada dua Pak, yaitu tentang mendengarkan dengan aktif dan juga tentang membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, tapi dari dua itu kayaknya saya lebih cenderung ke bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot itu Pak. Oh, berarti Pak Marno ini ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan dalam percakapan nanti, ada mendengarkan aktif dan Iya. memiliki pertanyaan berbobot. Jadi, nah kompetensi yang spesifik sudah disampaikan ya. Jadi Iya. sudah kompetensi spesifik yang ingin Pak Marno kembangkan ini adalah memiliki pertanyaan berbobot. Betul. Betul Pak, memang sih Pak, pertanyaan berbobot itu bisa menimbulkan ide-ide kreatif dari coachingnya sendiri. Nah, pertanyaan terakhir Pak, kira-kira indikator keberhasilan yang ingin Bapak capai dalam percakapan nanti apa Pak? Yang jelas dengan saya menggali pertanyaan, membuat pertanyaan yang berbobot, saya inginkan yang saya capai adalah kunci saya itu seluruh ide atau unek-unek dari permasalahan si coach saya itu bisa terselesaikan dengan ide-idenya Pak. Oh baik, terima kasih. Jadi menggali Pak ya, menggali ide-ide dari coachnya sendiri. Oh baik, terima kasih Pak. Itu pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Marno. Mudah-mudahan Bapak percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar, Terima kasih, Pak. bisa sesuai dengan alur tirta, dan bisa mendapatkan ide-ide kreatif dari coachnya Pak ya. Selamat Pak, semoga berjalan dengan lancar. Saya akan mengamati percakapan Bapak nanti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Di sini ada sedikit masalah Marno di kelas saya. Mungkin ada waktu atau gimana, saya ingin berbicara sebentar sama Pak Marno. Boleh saja Pak. Kebetulan saya juga kali ini waktunya agak kosong lah. Kira-kira apa Pak masalah yang Bapak hadapi? Ini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak yang ada di kelas, di mana setelah saya menceritakan permasalahan saya ini dengan Pak Marno, mungkin saya dapat gambaran tentang yang perlu saya lakukan agar permasalahan saya di kelas ini Pak bisa tidak berlarut Pak, atau mengganggu pelajaran saya di kelas Pak. Kira-kira masalahnya apa Pak? Begini Pak, di kelas saya itu ada salah satu siswa Pak, yang apabila masuk pembelajaran saya, anak ini kayaknya nggak semangat sekali Pak untuk belajar. Bahkan tugas-tugas pun tidak pernah diselesaikan Pak, baik itu PR ataupun tugas-tugas kelas Pak. Itu yang bikin saya pusing Pak. Oh iya, jadi siswanya ini yang membuat Bapak pusing karena tidak pernah mengumpulkan tugas dan kurang semangat ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana kondisi ideal yang menurut Bapak itu bagus untuk anak itu Pak? Itu saya sudah memanggil anak tersebut Pak, dan menanyakan kenapa tidak suka dengan pembelajaran saya Pak, seperti itu Pak. Terus kalau begitu apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi anak tersebut Pak? Nah, di
Di sini Pak saya menanyakan ke anak tersebut dengan mengamati langsung. Ternyata anak tersebut tidak suka Pak dengan pelajaran PJOK saya karena anak ini kurang percaya diri. Nah, dan anak tersebut juga merasakan kesulitan Pak, tidak bisa mengikuti teman-temannya yang lain sehingga menikmati pelajaran PJOK ini. Yang saya sampaikan itu mereka berdasarkan pengalaman saya itu Pak, ya itu menurut pendapat saya. Kira-kira kalau metode apa yang bisa Bapak pakai untuk agar anak itu berubah menjadi bersemangat untuk mengikuti pelajaran Bapak? Kira-kira pakai apa Pak? Nah di sini Pak, jadi berdasarkan pengalaman saya Pak ya, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran Pak dengan baik sehingga salah satu siswa saya itu kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran PJOK saya Pak. Sehingga salah satu siswa saya itu ingin merasa bosan. Jadi kedepannya Pak, mungkin saya akan melakukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid Pak. Saya juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan ice breaking Pak. Oh iya, luar biasa Pak, cara Bapak untuk menangani dengan metode efisien itu. Apa rencana yang Bapak lakukan? Kira setelah langkah-langkahnya bagaimana Pak untuk pelaksanaan nanti Pak? Ya, mungkin metode yang akan saya lakukan Pak, mungkin membuat games. Di mana games itu bisa membuat anak ini lebih senang dan lebih bahagia di dalam pembelajaran saya Pak. Oke. Kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyusun rencana Bapak dengan game itu? Di sini saya membutuhkan ini Pak, untuk siswa atau teman-temannya yang lebih mengerti atau lebih cepat paham Pak. Jadi mereka bisa berkolaborasi atau memberikan ilmu untuk teman sendiri. Kira-kira Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, durasi waktunya yang Bapak ingin capai dari keberhasilan itu berapa lama Pak? Kalau untuk itu 1 minggu Pak. 1 minggu? Siap. Yakin dengan 1 minggu itu Bapak bisa menguasai itu Pak ya? Bisa Pak. Oh ya. Kemudian kira-kira kalau dari skala nilai Pak, dari keberhasilan Bapak yang tadi Bapak menyampaikan bahwa kesulitannya mungkin ya kalau saya mengatakan itu skalanya mungkin di bawah 5 ya. Setelah ada metode itu Pak, kira-kira capaian yang menurut Bapak dari skala angka 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak dengan menggunakan metode yang Bapak baru tersebut Pak? Kalau saya Pak berikan peringkat mungkin itu di antara angka 8 dan 9 Pak. 8 dan 9. Oke Pak. Kemudian dalam menjaga atau konsistensi dari Bapak dalam menjaga komitmen Bapak, kira-kira Bapak agar berjalan dengan baik itu kira-kira Bapak perlu mitra dengan siapa aja Pak? Kalau untuk mitra mungkin saya ingin berkolaborasi dengan wali kelasnya Pak, atau teman sejawat saya, dan siswa-siswa yang memang berpotensi atau memang punya nilai tinggi dalam kegiatan olahraga Pak. Kemudian dukungan lain Pak yang perlu Bapak dalam mencapai target Bapak itu, dukungan dari mana aja Pak? Nah, kalau dukungan Pak seperti tadi yang saya bilang itu dukungan dari teman sejawat dan terutama kepala sekolah dan siswa lainnya Pak. Oke Pak. Syukurlah Pak, mungkin rencana Bapak semoga dapat terlaksana Pak dengan bagus dan lancar. Kira-kira apa yang Bapak rasakan setelah kita berdiskusi ini tadi Pak? Alhamdulillah Pak, dengan diskusi kita ini saya mendapatkan masukan atau mungkin nilai-nilai yang saya akan terapkan ke murid saya Pak. Semoga murid saya yang saya ajarkan ini lebih semangat dan lebih bergembira dan mengikuti dalam kegiatan olahraga saya. Jadi dengan Bapak akan lebih senang gitu Pak ya? Betul Pak. Iya, oke. Ya mungkin itu aja Pak, yang semoga coach kita bisa jadi modal Bapak untuk memperbaiki proses belajar Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Marno, luar biasa ya. Saya tadi sudah mengamati percakapan Pak Marno dengan Pak Yasin, sangat luar biasa. Jadi, tapi sebelum penutupan, saya ingin menanyakan pertanyaan tadi saya mengenai keterkaitan coaching yang telah Bapak lakukan. Baik yang pertama apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diingin itu ya Pak ya, tadi pertanyaan saya Pak ya. Jadi tadi menurut pengamatan saya
sudah tercapai semua ya Pak ya, dengan menggali Makasih. ide-ide Kuci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi permasalahannya, dan dengan mendengarkan aktif Kuci dengan rasa. Selain itu juga sudah sesuai dengan alur Tirta Pak ya. Terima kasih Pak. Kemudian luar biasa sekali Bapak, menurut saya sebagai observer itu luar biasa ya. Waktu proses coaching tadi Bapak Marno dan Pak Yasin tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi Terima kasih, Pak. Pak juga Bapak sudah berusaha menggali Pak ya, menggali ide-ide dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Yasin, sehingga Pak Yasin tadi bisa menemukan solusi sendiri dengan permasalahannya. Sangat luar biasa. Kemudian untuk skala, mungkin saya bisa memberikan skala Pak ya, Iya. skala penilaian tentang coaching tadi yang kisaran 1 dengan 10. Saya bisa memberikan skala mungkin 11 Pak. Wah, sangat luar biasa. Iya, karena Pak Marno tadi sangat luar biasa dalam coaching sesuai dengan alur kita. Ya, luar biasa Pak ya. Mudah-mudahan apa yang didapatkan dalam percakapan tadi bisa bermanfaat bagi kucinya, dan juga Pak Marno bisa kembali beraktivitas dengan melakukan kucing-kucing dengan orang-orang lain di sekitarnya. Terima kasih Pak Marno, luar biasa. Cukup sekian observasi saya. Terima kasih, Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Yasin. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah kabar saya baik pada hari ini. Oh iya. Hari ini Pak Yasin akan adakan coaching ya? Betul Pak. Ya. Oke Pak Yasir, saya hari ini sebagai observer, dan Anda sebelum Pak Yasin melakukan aktivitas coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kaitannya dengan proses coaching. Apakah Pak Yasin sudah memiliki prinsip dalam coaching? Iya. Oke, kita kita tahu bahwa dalam coaching itu ada prinsip kemitraan, kemudian konsep kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang ada, dan juga sudah memiliki potensi yang ada dalam coaching itu, yaitu kita itu kehadiran penuh, kemudian kita juga mendengarkan dengan aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan berbobot, serta juga jangan lupa setiap percakapan nanti dapat menciptakan alur Tirta di dalamnya. Sebelum melakukan itu Pak, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses dan juga rubrik dari penilaian observasi saya. Yang pertama Pak, kompetensi mana yang Bapak bisa kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Kalau untuk ini Pak, saya mengambil 2, Ya. yaitu pendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Dari kedua ya, kita tahu Pak ya, mendengarkan dengan aktif kemudian membuat pertanyaan yang berbobot itu memang sangat dibutuhkan dalam satu coaching. Kira-kira Pak, dari pertanyaan berbobot tadi, kompetensi ini yang spesifik itu apa Pak? Dari mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan berbobot itu, dari 2 itu kira-kira mana yang paling spesifikasi Pak? Yang paling spesifikasi itu saya ambil yang pertanyaan berbobot Pak. Oh iya, oke Pak. Kira-kira Pak, dari pertanyaan berbobot itu indikator apa yang Bapak ingin capai daripada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak? Ya. Di sini Pak, yang saya ingin harapkan yang semoga tercapai, di mana nanti coaching saya bisa mengeluarkan ide-ide atau menggali ide-ide yang terdapat dalam dia. Oke Pak, baik, terima kasih Pak atas waktunya, dan semoga dalam proses coaching nanti Bapak menemukan satu solusi yang baik.
Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahyu. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya pada hari ini Pak Wahyu? Alhamdulillah Pak, baik. Ya, oke. Apa yang bisa saya bantu pada hari ini Pak Wahyu? Ini Pak, akhir-akhir ini saya merasa bahwa strategi pembelajaran yang saya terapkan itu agak mulai membosankan Pak. Mungkin karena padatnya jadwal kegiatan sehingga saya itu tidak begitu profesional Pak dalam mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran. Baik, berarti Pak Wahyu merasa jenuh ya dengan tugas-tugas dan kerjaannya sehingga berimbas ke metode pembelajaran Pak Wahyu. Betul, makanya Pak saya merasa ingin meningkatkan kompetensi diri saya untuk mendapatkan berbagai macam metode-metode dalam pembelajaran. Baik sekali ya niat Pak Wahyu. Oke Pak Wahyu, kemudian apa tujuan Pak Wahyu dalam meningkatkan kompetensi tersebut Pak Wahyu? Nah, baik. Saya ingin menciptakan begini Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya karena saya ingin menciptakan suasana kelas bagaimana kelas itu bisa menyenangkan buat anak-anak dan bagaimana di dalam kelas itu tidak membosankan. Seperti itu Pak. Wah, luar biasa Pak ya. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Nah, saya sudah mencoba berbagai metode-metode pembelajaran, tapi menurut saya belum ada yang efektif Pak. Boleh dijelaskan Pak Wahyu untuk metode pembelajaran seperti apa yang sudah Pak Wahyu lakukan? Nah, saya itu pernah melakukan metode-metode pembelajaran seperti mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran. Salah satu contohnya Pak. Pasti sangat menyenangkan Pak ya dengan kegiatan berikut. Nah, pembelajaran melalui game seru. Lalu apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Nah, yang masih menjadi tantangan terhadap pembelajaran yang saya terapkan itu terkadang ada ada beberapa anak itu yang bisa dibilang aktif. Aktif di sini dalam artian susah diatur Pak ya, mungkin seperti itu. Kemudian terkadang ada juga peserta didik yang minatnya kurang Pak dalam belajar olahraga. Mungkin yang sering terjadi adalah perempuan. Ada peserta didik perempuan yang minatnya kurang, ada aja alasannya ketika ingin belajar olahraga. Mungkin seperti itu Pak yang menjadi tantangan. Oke, baik Pak Wahyu, memang sulit ya untuk mengendalikan banyak siswa dengan karakter yang berbeda-beda ya Pak ya. Ya, apalagi yang aktif dan juga tidak berminat terhadap pembelajaran Pak Wahyu. Betul. Nah, jadi apa yang Pak Wahyu butuhkan untuk menghadapi tantangan tersebut Pak? Pastinya yang saya butuhkan Pak strategi untuk bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi Pak. Kira-kira strategi apa yang bisa Pak Wahyu jelaskan atau inginkan Pak? Nah, yang pertama saya melakukan pendekatan Pak terhadap anak yang tadinya susah diatur. Mungkin saya bisa melakukan pendekatan, kemudian untuk mengatasi tantangan anak yang minatnya kurang, mungkin saya bisa melakukan sebuah pembelajaran mengintegrasikan dengan permainan sehingga anak yang tadinya tidak ada minatnya ketika melihat teman-temannya aktif dalam pembelajaran itu bisa ikut ada minatnya, meningkatkan minatnya. Oh, saya ingin ikut deh karena teman-teman saya ini senang-senang di lapangan. Mungkin salah satu strategi saya itu Pak dalam meningkatkan minat yang tadinya tidak punya minat dalam berolahraga sehingga ikut serta dalam berolahraga. Mungkin seperti itu Pak. Ya, berarti seperti itu Pak ya. Yeah. Nah, untuk langkah-langkah pendekatannya Pak, kira-kira awal baik Pak Wahyu sangat luar biasa Pak ya. Adanya kombinasi aktivitas dan games juga dapat membantu minat siswa Pak. Lalu kapan Pak strategi ini akan Bapak lakukan? Ini Pak, saya akan segera melaksanakan strategi ini agar pembelajaran di dalam kelas saya dan pengelolaan kelas saya
bisa kembali aktif dalam proses pembelajaran yang saya hadapi. Ya, bagus sekali Pak Wahyu ya. Nah, menurut Bapak ini bagaimana Pak Wahyu bisa menilai keberhasilan pembelajaran kepada murid-murid Bapak? Nah, saya menilai keberhasilan pembelajaran melalui pengamatan langsung. Jadi, apakah siswa itu aktif mengikuti pembelajaran, apakah siswa mampu melakukan gerakan-gerakan dengan benar misalnya, atau apakah siswa dapat berinteraksi dengan teman-temannya, atau apakah siswa juga bisa menunjukkan sikap sportif. Nah, itu yang bisa saya terapkan untuk menilai keberhasilan pembelajaran saya, Pak. Benar Pak Wahyu ya. Nah, pengamatan langsung bisa membantu guru melakukan penilaian terhadap individu murid Pak ya. Nah, lalu siapa yang membantu Pak Wahyu nih untuk menilai keberhasilan program ini Pak? Sebenarnya yang bisa membantu itu banyak sih Pak. Yang pertama yang paling langsung membantu itu sesama peserta didik. Jadi teman-temannya itu bisa secara tidak langsung bisa membantu saya Pak, karena ketika yang tadinya minatnya kurang ikut serta berinteraksi dengan teman-temannya itu sudah merupakan bantuan buat saya, ya kan Pak. Kemudian rekan sejawat, guru-guru juga berperan penting dalam membantu saya meningkatkan minatnya seorang anak. Dan yang paling pasti adalah kepala sekolah, karena kepala sekolah itu dapat memantau kita kan Pak dalam pembelajaran, dan juga dapat memberikan masukan-masukan kepada kita bagaimana meningkatkan minatnya anak dalam pembelajaran. Betul sekali Pak Wahyu. Gini Pak Wahyu, bagaimana perasaan Pak Wahyu ya setelah kita melakukan kegiatan coaching ini Pak? Alhamdulillah Pak, saya merasa sangat puas, senang, karena dengan percakapan kita ini saya bisa mendapatkan ide-ide yang luar biasa yang akan saya terapkan ketika pembelajaran nanti untuk menghadapi permasalahan saya. Oke, terima kasih Pak ya. Mungkin dengan pembahasan coaching ini Pak Wahyu sudah mendapatkan ide-ide bagus atau solusi dari masalah Bapak. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Yasin. Begini Pak Yasin, sebelum saya menutup observasi pada coaching yang Bapak lakukan, Pak Yasin sama Pak Wahyu tadi lakukan. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator itu tercapai dengan baik. Iya Pak. Ya, menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan itu sudah yang Bapak berikan kepada coach, khususnya berikan kepada Pak Wahyu, itu sudah sesuai dengan alur kita yang sesuai dengan alur kita. Kemudian saya salut dan luar biasa Pak Yasin, menurut saya sebagai observer itu sangat luar biasa. Waktu proses coaching Bapak Yasin dan juga Pak Wahyu tadi sudah berjalan dengan baik, juga proses alur yang sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga Pak Wahyu juga memberikan jawaban dari pertanyaan dari Pak Yasin itu juga sesuai dengan yang diharapkan dan menemui solusi permasalahan itu tercapai. Oke, sekarang secara keseluruhan saya melihat proses coaching Bapak Yasin dan juga Pak Wahyu tadi sudah intinya sudah luar biasa lah, sudah luar biasa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Bapak itu mendorong sekali coaching untuk memberikan solusi alternatif, solusi dan istilahnya ide-ide dari si Pak Wahyu tadi. Dan jika saya memberikan nilai dari skala apa yang telah Bapak berikan itu karena luar biasa, saya mungkin akan memberikan nilai 9 pada itu. Mungkin itu saja Pak Yasin dari hasil observasi saya. Iya Pak. Siap. Mungkin ada tanggapan dari Bapak?
Untuk tanggapan, alhamdulillah semua berjalan lancar Pak. Kemungkinan untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi untuk coaching teman-teman setiap atau di sekolah saya Pak. Oke. Terima kasih Pak, itu aja. Ya. Assalamualaikum Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.